Teman-teman, saat itu sekitar jam 10 pagi. Saya pikir istri saya sangat kesakitan. Saya ingin membawanya ke rumah sakit. Karena tahapan ini sangat rumit. Dan setiap orang harus menjaga wanita yang sedang melahirkan. Saya terbukti menjadi suami yang sangat penyayang terhadap istri saya. Berbeda dengan sikap ibuku yang berbeda. Aku sudah bilang pada istriku, sekarang kita harus pergi ke rumah sakit. Sebelum terlambat. Dan kita mendapat masalah. Mendengar kata-kataku, istriku mulai berteriak. Saya sangat terkejut melihat ini. Karena istri saya biasa sholat 5 waktu. Dan dia juga seorang peziarah. Terkadang dia berpuasa di siang hari dan membaca tahajud di malam hari. Ya, tentu saja. Sejak ibu lahir. Jadi dia sedikit mengurangi tindakannya. Tapi selain itu, dia selalu menyebut Allah Ta'ala. Semua orang di lingkungan itu mengenalnya sebagai Neek Baji. Tapi beberapa wanita adalah istriku. Dia biasa membicarakan hal-hal aneh. Bahwa ia bersembunyi di suatu tempat pada malam hari. Del, sejujurnya. Tidurku akan sangat nyenyak. Bahwa aku tidak pernah membuka mata di malam hari. Apakah istriku ada di kamar atau tidak? Namun, saya memiliki keyakinan penuh pada istri saya. Karena dia berbeda dari seluruh keluarganya. Dan dia adalah wanita yang sangat berbudi luhur. Istri saya terluka hari ini. Dan dia mulai berteriak. Jadi saya menemukan perilakunya sangat berbeda. Sebelum hari ini, dia bahkan belum pernah berbicara kepadaku dengan suara keras. Selalu berbicara hal-hal manis. Itu sebabnya aku tergila-gila padanya. Namun apa yang terjadi hari ini sangat berbeda. Istri saya tidak pernah berbuat salah terhadap saya selama 9 bulan itu. Tidak ada kata buruk. Sebaliknya, saya terkadang marah. Jadi dia tidak menanggapi kemarahanku. Melihat perbedaan penampilan istri saya hari ini, saya jadi berpikir. Lalu saya berpikir untuk melihat apa yang dikatakan istri saya. Saat aku merenung. Jadi dia bersikeras tentang hal itu. Bahwa dia tidak akan pergi ke rumah sakit. Tidak ada yang akan melahirkan anak mereka. Ini mengejutkan saya. Kenapa kamu mengatakan ini? Saima, betapa kami telah menunggu anak kami. Dan sekarang kamu mengatakan bahwa kamu tidak melahirkan anak ini. Apa yang kamu bicarakan? Saya ingin membuat Saima merasa. Tapi saya tidak menyangka bahwa dia mendengarkanku. Dia menjadi gila dan kejang. Dia bilang aku tidak akan pergi kemanapun dari sini. Jika anak ini lahir, itu akan sangat buruk bagiku. Semua hal ini membuatku khawatir. Saima, kamu membayangkan anak itu akan lahir. Jadi kebahagiaan akan datang dalam hidup kita. Dan kunjungan Anda ke rumah sakit sangat penting. Tidak, penampilanku akan memburuk. Mendengar ini dari mulut Saima, aku mulai menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bahwa keseimbangan mental istri saya tidak memburuk. Tapi bukan seperti itu. Dia sadar sepenuhnya. Dia telah menjaga dirinya sendiri. Dia hanya tidak mau pergi ke rumah sakit. Saya berpikir dalam hati. Sebelum keadaan bertambah parah, saya panggil dokter di rumah. Saya meninggalkan istri saya sendirian di kamar. Keluar sendiri. Sementara itu, ibu mertua saya, yaitu ibu istri saya, juga datang ke rumah kami. Begitu saya melihatnya, saya mulai menangis. Nak, demi Tuhan, tinggalkan putriku seperti ini dan biarkan dia mati. Tapi dia seharusnya tidak punya anak. Mendengar ini dari ibu mertua saya sangat marah. Ayolah, istriku kesakitan. Dia mengatakan hal seperti itu. Saya tidak bisa mengatakan apapun padanya. Tapi ibu mertua saya tidak merasakan sakit. Dia menjalani kehidupan normal. Lalu kenapa dia membuatku marah dengan mengatakan hal seperti itu? Saya memandang mereka dengan marah dan berkata, bahwa Anda tidak akan mendengarkan apapun. Setidaknya kamu harus pintar. Saya membawa dokter pulang. Dokter menasihati saya bahwa istri Anda harus pergi ke rumah sakit dalam hal apapun. Tidak ada yang bisa terjadi di sini. Karena kita tidak bisa membawa mesin sebesar itu di rumah. Penting untuk pergi ke klinik atau rumah sakit.
Dan kemudian hal itu sangat sulit bagi istri saya. Tapi saya membujuknya dengan mengancam akan menceraikannya. Karena pada kesempatan seperti itu seorang suami kepada istrinya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku tidak ingin ada masalah dengan hidupnya. Bahwa dia harus kehilangan nyawanya. Saya ingin melihatnya hidup-hidup. Lalu aku membawanya ke rumah sakit. Tapi istri saya masih berteriak. Dan dikatakan jika anak ini lahir, jadi penampilanku akan memburuk. Sedangkan ibu mertuaku juga mengatakan hal yang sama. Saya sangat marah kepada ibu mertua saya. Tapi saya tidak bisa memberitahu mereka apapun. Saya hanya harus menunggu dengan tenang hingga anak saya lahir. Karena bagi saya, kekayaan terbesar saya adalah anak-anak saya. Saat itu saya hanya memikirkan masa depan anak saya. Tidak ada pemikiran lain di benak saya. Tapi angin bertiup menerpa wajah ibu mertuaku. Mereka tampaknya menderita ketakutan yang mendalam. Saya bertanya kepada mereka ada apa. Dia berkata, "Nak, doakanlah putriku agar baik-baik saja. Semoga Tuhan tidak memberinya hukuman seperti yang saya pikirkan." Perilaku ibu mertua saya aneh. Setelah setengah jam saya mendapat beritanya bahwa saya memiliki seorang putra yang lahir. Saya menjadi gila karena gembira. Saya segera meminta untuk bertemu anak saya. Namun perawat tersebut menolak melakukannya. Katanya kamu tidak bisa masuk ke dalam ruang bersalin. Istrimu melarangmu melakukan ini. Dan kondisi mereka sangat kritis. Bahwa aku tidak bisa melawan keinginan mereka. Anak Anda akan dimandikan dan dibawa keluar. Jadi Anda bisa melihatnya. Saya kecewa mendengar ini tentang istri saya. Bahwa dia tidak akan menemuiku pada kesempatan bahagia ini. Mumpung ini momen spesial buat suami istri. Saat mereka melihat anak-anak mereka bersama. Baiklah. Saya menunggu dan setelah 10 menit anak saya diserahkan kepada saya. Saat aku melihat bayiku di pangkuanku. Jadi saya mulai menganggap diri saya orang paling beruntung di dunia. Menjadi orang tua sungguh merupakan perasaan yang luar biasa. Saya melihat sekeliling. Jadi saya juga tidak melihat ibu mertua saya. Namun, Amma berdiri di depanku. Terlalu banyak pertanyaan di mata Amma. Saat dia melihat cucunya. Jadi dia sangat senang dan mulai menciumnya. Tapi yang aneh adalah ini. Bahwa istriku tidak terlihat. Aku sudah bilang pada perawat. Bahwa sekarang saya bisa masuk dan bertemu istri saya. Jadi dia melarangku. Istri Anda dilarang keras melakukan ini. Dia berteriak. Jadi aku tidak bisa memaksakan apapun. Perawat itu tampak sangat berbelas kasih. Lalu apa yang dia katakan padaku setelah 2 menit? Dia membuatku ragu. Katanya, "Pak Munir, bawakan saya gelas dari luar. Istri Anda telah meminta segelas." Jelas sekali, dia telah memberimu seorang putra. Saat itu mereka juga meminta gelang emas. Jadi, Anda harus mencobanya. Saya tidak keberatan membawa cermin untuk istri saya. Tapi permintaannya sangat aneh. Saya segera pergi ke pasar dan membeli gelas seharga 200 rupiah. Dan referensi perawat diberikan. Sekarang aku berharap bahwa istriku pasti akan meminta untuk bertemu denganku. Tapi dia menolak melakukannya. Istri saya tidak ingin bertemu dengan kami. Saya tahu itu hanya gairah sementara. Setelah beberapa saat, dia akan tersiksa oleh kasih sayang anak-anaknya. Dan dia pasti ingin bertemu bayinya. Karena itulah alasan seorang wanita hidup. Dan sangat menderita. Bahwa dia bisa melihat anaknya suatu hari nanti. Saya meninggalkan masalah ini tepat waktu. Saya tahu bahwa istri saya akan bersikeras untuk pulang setelah beberapa saat. Itulah yang terjadi 2 jam kemudian saya diberitahu oleh perawat. Bahwa istrimu siap pulang. Tapi untuk pulang, dia butuh burka dan nikab. Dia ingin pulang dengan burka. Saya mungkin tidak dapat memenuhi permintaan aneh istri saya ini pada hari biasa. Tapi hari ini saya ingin melakukannya. Karena dia memberiku kebahagiaan terbesar di dunia. Saya dijadikan seorang ayah. Tanpa bertanya apapun, saya membeli burka dan nikab dari pasar. Istri saya memakainya dan setuju untuk pulang. Saat istriku keluar dari kamar,
Jadi matanya tertunduk. Aku bahkan tidak bisa melihat matanya. Dia juga bersembunyi dariku. Ini di luar pemahaman saya. Saya mencoba berbicara dengan istri saya sepanjang perjalanan pulang. Namun jawaban atas pertanyaannya sangat singkat. Saya pikir saya akan pulang dan menemuinya selamanya. Saya sangat senang bertemu dengannya. Tapi begitu dia pulang, dia berkata kepadaku bahwa saya berwudu dan datang ke kamar. Hal ini mengejutkan saya. Dia mendengarkan kata-kata anehnya sejak pagi. Sungguh aneh hal itu meledak pada akhirnya. Saima, tontonan yang luar biasa. Demi Tuhan jangan membuatku malu. Aku akan menemuimu setelah berwudu sekarang juga. Kamu sadar, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami. Dan Anda melakukan hal-hal aneh. Anda menganggapnya sebagai hadiah saya dan memberikannya kepada saya. Pergilah demi Tuhan dan datanglah setelah berwudu. Dia juga akan membawa Al-Quran di tangannya. Saya khawatir dengan kata-katanya. Tapi anak saya bersama ibu saya. Jadi saya pergi berwudu tanpa khawatir. Ibu memiliki pengalaman yang baik dalam membesarkan anak. Itu sebabnya saya pergi ke kamar istri saya tanpa khawatir. Saya memiliki Al-Quran di tangan saya. Istri saya duduk di depan. Gaya duduknya aneh. Dia sedang duduk seperti tempat tidur. Aneh. Tapi aku mengabaikannya. Istriku berkata kepadaku sambil menangis. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan menceraikanku setelah melihat wajahku. Jangan curiga padaku. Tidak akan meninggalkanku sendirian. Dan tidak akan membenciku. Tidak akan menghentikan saya untuk melihat bayi saya. Saya terkejut mendengar hal ini. Aku segera bersumpah tangan pada Al-Quran. Dan meyakinkan istrinya bahwa saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Kamu adalah cintaku. Aku bahkan tidak bisa berpikir untuk melakukan itu seumur hidupku. Saya bersumpah demi Al-Quran. Saya berjanji bahwa dia tidak akan menceraikan istrinya dalam hal apapun. Beritahu aku apa saja. Lalu istriku berkata kepadaku bahwa sekarang dia ingin bercinta denganku. Lalu dia melepas topengnya. Wajahmu di depan mataku. Jadi saya merasa seperti akan terkena serangan jantung. Wajah cantik istriku sungguh mengerikan. Air mata keluar dari mataku ketika aku melihatnya. Aku menutup mataku dengan tanganku. Saya tidak bisa melihatnya untuk waktu yang lama. Aku berlari keluar dari kamarku. Istri saya dibiarkan duduk dengan depresi. Ketika saya keluar, Mufti sedang duduk di sana. Sang ibu mungkin ingin mengumandangkan adzan di telinga cucunya. Mufti juga kaget melihatku berteriak. Apa yang terjadi, nak? Kenapa kamu melakukan ini? Allah telah memberkati Anda dengan berkah seorang putra. Apatah seharusnya sangat bahagia pada hari ini. Saya menjadi lebih khawatir setelah mendengarkan Mufti. Mufti, aku bahkan tidak bisa memberitahumu. Kenapa aku khawatir? Setelah mendengarkanku, dia menatapku dengan cermat. Amma juga meminta itu bagus. Mengapa kamu mengemudi seperti ini hari ini adalah hari yang membahagiakan. Daripada memberitahu mereka dengan mulutku sendiri. Dikatakan masuk. Di mana istri saya sedang duduk. Istri saya mungkin sudah menebak Anda. Bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kebenarannya terlalu lama. Dia memperlihatkan wajahnya. Dan duduk di depan. Ketika Mufti Sahib dan Amma memasuki ruangan. Jadi teriakan mereka terus keluar. Taubat astagfir Allah itu semua. Anakku, apakah kamu bercanda? Ho Amma berkata dengan tangan di hatinya. Dia duduk di kursi di depan. Tangan ibu gemetar. Pak Imran sedang berpikir keras. Kata mereka sambil meninggalkan ruangan. Aku akan memberitahumu bahwa kamu harus datang ke rumahku. Apa alasan semua ini? Dan apa yang harus istrimu lakukan sekarang? Aku pergi ke belakang mereka. Hatiku sangat cemas. Bahwa saya tidak sabar menunggu keesokan harinya atau malam hari. Bergandengan tangan di depan imam. Agar Tuhan membantu saya. Tidak ada orang lain kecuali Anda. Siapa yang bisa memahami ini? Itu penting dan dokternya bahkan tidak ada hubungannya. Lakukan sesuatu. Ucapkan doa padaku.
Anda berdoa. Saya siap berbagi pot. Bersedialah untuk mengorbankan kambing. Imam Sahib tidak menjawab kata-kataku. Nak, dosa ini dilakukan oleh istrimu. Dia akan membayarnya. Jika Anda mencoba membayarnya, bahkan penampilan istrimu pun tidak akan bagus. Pertama, Anda harus bertanya padanya. Dosa macam apa yang dilakukannya? Setelah kelahiran anak tersebut, Allah menjatuhkan hukuman yang begitu berat kepadanya. Akhirnya, apa yang akan terjadi? Saya bersumpah di depan imam. Saya bersaksi bahwa istri saya suci. Istriku sholat 5 waktu dan tahajud. Puasa di siang hari. Berdoa di malam hari. Nek Baji terkenal di seluruh lingkungan. Itu pasti konspirasi seseorang. Seseorang telah memantrai istriku. Seseorang cemburu. Istri saya mengatakan hal ini kepada imam. Jadi dia berkata, "Tidak nak, Allah tidak memperlakukan orang yang dicintainya dengan buruk. Bahkan dunia ini bukan untuk umat Islam. Namun Allah juga memberikan kehormatan kepada umat Islam di dunia. Ikuti jalan Allah." Jadi apa yang terjadi pada istrimu? Dia juga luar biasa dan saya tidak percaya bahwa tidak ada kesalahan di dalamnya. Anda salah paham. Nak, pergilah dan lakukan penelitian lengkap tentang istrimu dulu. Singkirkan kebenaran. Saya tidak berpikir saya memiliki ego setelah itu. Bahwa istrimu tidak bersalah. Imam Sahib pergi dari sana dengan marah. Mereka sepertinya membenci rumah kami. Saya juga sangat khawatir. Mata dan kepalaku tertunduk. Saya berjanji pada istri saya. Itu tidak akan membencinya. Bagaimanapun juga, aku ingin membuat hatiku jatuh cinta padanya. Tapi apa yang akan dia lakukan? Wajahnya menjadi seperti anjing. Kulitnya gelap dan hitam seperti binatang buas. Hidungnya juga bengkok. Saat aku melihatnya, dia tidak menatapku. Kalau soal kesehatan, bagian bawah mata gelap. Jadi bagaimana semuanya bisa berubah begitu banyak dalam satu hari? Kesehatan perlahan-lahan hancur. Aku mengusir ibu dari kamar. Tutup pintunya dan duduk di depan istrinya untuk bersumpah. Seharusnya dia memberitahuku kesalahannya. Tapi dia hanya menangis. Cegukannya mulai terlihat. Aku tidak tahu apakah Tuhanku akan mengampuniku atau tidak. Saya orang berdosa. Allah telah menghukum saya karena dosa saya di dunia ini. Bagaimana aku akan pergi di depannya? Dia mulai menangis dan memukuli kepalanya. Tinggalkan aku sendiri. Saya tidak ingin berbicara dengan siapapun lagi. Kalau tidak, semua orang akan membenciku. Semua orang akan tahu bahwa saya adalah wanita yang berdosa. Kata-kata istriku ini membuatku sedih di sini. Itulah yang saya pikirkan. Bahwa aku sendiri yang akan pergi dan berdoa untuk istriku. Tapi alam tidak memberiku kesempatan. Ketika saya bangun di pagi hari, saya berada di kamar saya. Istri saya tidak sadarkan diri. Dia mengenakan jubah hitam. Ketika saya melepas sprei dan ingin mengocoknya. Jadi dia tidak peka. Saya terkejut melihatnya. Aku mengguncangnya lagi. Namun jiwanya telah terbang dari dunia ini. Saya terkejut melihat ini. Saya pikir saya sedang bermimpi. Pikiranku sudah bingung. Duka atas kematian istrinya berbeda. Saya menangis. Keluar dari kamarmu. Setelah menemui ibu dan mengatakan yang sejujurnya, ibu memukul kepalanya. Sekarang siapa yang akan merawat anak ini? Tanpa sepengetahuan istrimu, dia meninggalkan dunia ini setelah menerima hukuman yang begitu berat sebagai teguran atas dosanya ini. Pasti dia telah melakukan perbuatan hitam. Lihat, dia tidak akan bisa lepas dari azab Allah. Lalu kita tempelkan kain di tubuhnya. Dan itu dilaporkan ke seluruh keluarga. Bahwa istriku menjadi sayang kepada Allah. Tapi tetap saja aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Betapa dosa yang dilakukannya. Penampilannya menjadi seperti ini. Saya sudah berpikir bahwa saya akan bertemu ibu mertua saya setelah penguburan istri saya. Saya akan dapat mengetahui alasannya dari mereka. Lagi pula, istriku melakukan penyiksaan seperti itu. Bahwa Allah menghukumnya begitu banyak.
Kasus mengejutkan terjadi di pemakaman istrinya. Bahwa ketika almarhum dibawa ke kubur, jadi anjing-anjing itu menumpuk di sana. Anjing-anjing berlarian. Kemudian mereka datang ke kuburnya dan berdiri. Kami ingin mengusir mereka. Tapi mereka akan kembali dan kembali lagi. Kami semua menganggap masalah ini aneh. Tapi semua orang mendorong mereka kembali bersama. Dan istriku dikuburkan di dalam kubur. Ketika saya pulang, saya diliputi kesedihan. Tapi tetap saja rasa penasaran masih ada di pikiranku. Banyak pertanyaan muncul di hati saya. Kupikir aku akan segera menemui ibu mertuaku. Saya bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Yang menjadi masalah besar bagi istri saya. Kesalahan besar yang dia buat. Kebenaran yang ibu mertuaku katakan padaku. Itu membuat saya menangis. Menurutnya, istri saya sejak awal sangat baik. Kebaikannya tidak diragukan lagi. Itu adalah rutinitasnya untuk berdoa dan berdoa. Tapi setelah menikah, ibuku mulai membuatnya takut. Itu jika anakmu belum lahir. Jadi suamimu tidak akan mengambil waktu 1 menit pun untuk menceraikanmu. Ini membuat istri saya sangat ketakutan. Bahwa dia melakukan taktik yang berlawanan. Bahkan mencapai mitos seperti sihir. Dan dengan bantuan seekor anjing, dia mulai menyenangkan iblis. Dia melangkah sejauh ini, bahwa dia melemahkan imannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai orang-orang yang melakukan sihir dan orang-orang yang melakukan sihir. Dan Allah juga menghukum manusia di dunia ini karena hal ini. Dan memberi di akhirat. Dia hanya membuat marah Tuhannya karena kebahagiaan dunia ini. Dan kemudian Allah menghukumnya karena dosanya di dunia ini. Wajahnya berubah menjadi seekor anjing. Dan menjadikan tubuhnya seperti binatang. Dia tidak bisa lepas dari murka Tuhan. Dia melakukan perbuatan baik sepanjang hidupnya. Namun dengan melakukan dosa, dia membuang semua kebajikannya ke dalam air. Sekarang apa yang terjadi padanya di dalam kubur? Bahwa Allah mengetahui yang terbaik. Tapi kapanpun saya pergi berdoa di makamnya sekarang. Jadi anjing selalu berdiri di atas kuburan. Saya mencoba mengusir mereka. Tapi mereka kembali lagi padanya. Saya berdoa untuk istri saya setiap hari. Semoga Allah mengampuni dia atas dosa ini. Pada akhirnya, ada doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberi kita kesempatan untuk beramal syaleh dan menjauhi keburukan.